Para hadirin yang salah. Oke, berikutnya dokter. Baik, hukum umrah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umrah hukumnya wajib. Melaksanakan ibadah umrah adalah hukumnya wajib menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat para ulama. Memang para ulama berbeda pendapat apakah dia wajib ataukah dia sunnah, tetapi pendapat yang paling kuat umrah itu hukumnya adalah wajib sebagaimana haji adalah hukumnya wajib. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib umrah adalah ketika kita menjadi orang Islam, kita balik yang kedua dan juga berakal, kemudian yang ketiga kita merdeka, tidak terikat dengan keperbudakan, yang keempat memiliki kemampuan, adanya bekal dan juga kendaraan, yang kelima adalah adanya mahram khusus bagi para wanita dan insya Allah saat ini kita banyak sekali memiliki kawan-kawan yang bisa melindungi jamaah-jamaah kita yang perempuan sehingga syarat yang kelima ini ya bisa terpenuhi insya Allah. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan melihat miqat bagi jamaah haji dan jamaah umroh. Saya membuat PowerPoint untuk manasik umroh ini, saya buat sesingkat mungkin agar jamaah bisa langsung memahami poin-poin yang sangat penting yang digunakan atau yang akan dilaksanakan oleh para jamaah ketika melaksanakan ibadah umroh. Miqat para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan tentunya yang pertama kali sebagaimana mekanisme biasa kita memberangkatkan umrah itu adalah biasanya para jamaah itu akan dibawa menuju ke Madinah duluan. Maka miqat bagi ahli al-Madinah, orang yang berangkat dari Madinah menuju ke Mekah adalah Dzul Hulaifah atau yang biasa kita kenal dengan Bir Ali. Ini adalah di situ saya sengaja tulis agak tebal. Di situ Zulhulaifah atau Bir Ali adalah miqat untuk orang-orang yang datang dari Madinah dan juga sekitarnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga nanti bisa dibaca sendiri. Lalu langsung ke poin keempat, miqat yang keempat yaitu Yalamlam, yaitu orang yang datang dari negeri Yaman atau dari negeri selatan. Ini biasa orang-orang Indonesia biasa diperingatkan oleh pilot nanti ketika kita sudah sampai di atas miqat, ketika kita rutenya Mekah dulu baru Madinah. Tapi insya Allah kita pakai mikot yang pertama yaitu Zulhulaifah atau Bir Ali, yaitu mikotnya penduduk Madinah. Insya Allah dari sana nanti Bapak Ibu akan melafazkan niat umroh. Oke, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rukun umroh itu hanya 3. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang keempat sa'i. Ihram di sini maksudnya adalah niat masuk ke dalam ibadah, yaitu ucapan Bapak Ibu yang mengatakan labbaik Allahumma umratan. Itu yang disebut dengan ihram. Adapun kain yang dipakai itu namanya kain ihram. Kemudian yang kedua tawaf sebanyak 7 putaran di Ka'bah. Lalu yang ketiga adalah sa'i. Ini merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang melaksanakan ibadah umrah. Oke. Kemudian setelah itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke wajib umrah itu ada 2. Ihram dari mikot, yang kedua mencukur rambut atau gundul. Jadi 5 hal ini harus dilaksanakan oleh orang yang melakukan ibadah umrah. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat ihram dari miqat, yang kelima mencukur rambut atau bertahallul atau gundul bagi laki-laki. Oke, berikutnya para hadirin yang dimuliakan Allah, persiapan sebelum kita melaksanakan ihram, sebelum kita menggunakan pakaian ihram. Bagi Bapak Ibu dan juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mandi dan menggunakan wangi-wangian. Jika seorang ingin melaksanakan ibadah umrah, sebelum dia berangkat nanti ketika Bapak Ibu berada di hotel di Madinah, kemudian akan segera berangkat menuju ke Bir Ali, sebelum itu semua para jamaah laki-laki dan para jamaah perempuan semuanya diarahkan untuk melakukan persiapan menuju ke kota Mekah, tentu dengan cara mandi dan juga menggunakan wangi-wangian. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, bukannya tidak boleh pakai wangi-wangian ketika kita berihram? Betul. Tetapi ketika kita mandi di hotel di Madinah, kita masih boleh menggunakan wewangian, masih boleh menggunakan deodoran, masih boleh menggunakan minyak wangi di rambut atau di badan.
tetapi tidak boleh menggunakan minyak wangi di kain ihram. Setelah Bapak Ibu mandi dengan mandi junub, mandi besar, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan kain ihram. Bagi laki-laki pakaian ihram di situ menggunakan pakaian ihram bagi laki-laki dengan dua helai pakaian, dua lembar pakaian. Yang pertama namanya izar, yaitu sarung kain yang diletakkan di bawah sebagai sarung. Yang kedua rida atau selendang yang digunakan untuk menutup pundak dan bagian tubuh bagian atas. Inilah dua kain ihram bagi laki-laki. Adapun bagi para wanita maka dia menggunakan pakaian yang syar'i, pakaian yang tidak ketat dan pakaian yang menutupi seluruh auratnya. Jangan sampai pakai baju yang ketat, Bu. Itu tidak diperbolehkan. Oke, yang ketiga, setelah Bapak Ibu persiapan, Bapak-bapak sudah menggunakan kain ihramnya, Ibu-ibu sudah pakai gamisnya yang cantik-cantik, maka Bapak Ibu akan dibawa menuju miqat. Kemana miqatnya tadi Bapak Ibu dari Madinah? Ya, Bir Ali. Bir Ali. Bapak Ibu akan dibawa ke Zulhulaifah atau Bir Ali. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan ya mengucapkan niat ihram di Bir Ali. Oke. Berikutnya Pak Doktor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan ihram yang perlu diperhatikan. Ketika Bapak Ibu sudah ada di Bir Ali, kemudian bapak-bapak sudah dengan kain ihramnya, ibu-ibu dengan kain ihramnya, kemudian seorang pembimbing sudah membimbing Bapak Ibu dengan mengatakan, labbaik Allahumma umratan. Kami menjawab panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dari situlah start larangan-larangan ihram tidak boleh dilakukan. Yang pertama, mencukur rambut yang ada di seluruh tubuh kita. Tidak diperbolehkan ketika Bapak Ibu sudah melafazkan niat labbaik Allahumma umratan. Yang kedua, menggunting kuku. Maka potonglah kuku Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mandi besar di Madinah sebelum persiapan ihram. Yang ketiga, tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki dan tidak boleh menutup wajah bagi perempuan kecuali jika ada laki-laki yang bukan mahram sekedar ditutup menggunakan muknahnya saja bagi wanita yang bercadar. Adapun wanita yang bercadar ketika dia sudah melafazkan labbaik Allahumma umratan, cadarnya wajib dibuka. Yang keempat, mengenakan pakaian yang membentuk lekukan tubuh seperti baju, celana dan sepatu. Tidak boleh bagi laki-laki. Tidak boleh menggunakan pakaian yang membentuk lekukan tubuh seperti baju, celana dan sepatu. Jadi bapak-bapak tidak boleh menggunakan pakaian dalam. Hatta itu celana dalam tidak boleh digunakan. Maka hanya boleh menggunakan dua helai pakaian tersebut. Kemudian juga yang kelima, tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Tidak boleh menggunakan wangian. Bagi laki-laki dan juga perempuan, kalau Anda sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan dari Bir Ali dan Anda sudah mulai ihram. Yang keenam, tidak boleh berburu hewan darat yang halal dimakan. Misalnya nanti ada jamaah umrah usil, dia ngelempari misalnya merpati, ini tidak boleh. Ini semua tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, tidak boleh juga melakukan khitbah dan juga akad nikah. Apa maksudnya khitbah? Khitbah itu melamar. Nembak, mau nggak jadi istri saya? Misalnya ada jamaah, ada jomblo, laki-laki, perempuan, dua-duanya jomblo, dari bandara ketemu, di Madinah juga ketemu, ternyata jodoh. Pas melakukan ihram itu tidak boleh melamar dan tidak boleh melakukan akad nikah. Setelah prosesi umrah selesai, bolehlah melakukan akad nikah di kota Makkah. Oke, yang kedelapan tidak boleh menggauli istri atau dalam bahasa fikihnya adalah berjima. Tidak boleh menggauli istri selama Anda berada di dalam ihram, yaitu melaksanakan ibadah umrah. Lalu yang kesembilan adalah tidak boleh mencumbui istri meskipun selain ya berjima. Selain di kemaluan maksudnya selain berjima. Ya tidak boleh bermesra-mesraan, tidak boleh bercium-ciuman dengan istrinya, itu semua merupakan larangan-larangan ketika kita melaksanakan ibadah umrah. Oke, nanti bisa dibaca kembali. PDF-nya bisa dikirim nanti insya Allah oleh Pak Dokter. Oke, para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita masuk ke dalam prosesi pelaksanaan umrah. Ketika Bapak Ibu sudah mengetahui larangan-larangan, Bapak Ibu telah berada di Bir Ali, lalu Bapak Ibu siap mengucapkan lafaz niat umrah dengan mengatakan labbaika umratan atau labbaik Allahumma umratan.
labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan. Mohon maaf, lafaz kedua saya lupa menuliskannya di situ. Labbaika Allahumma umratan. Mari Bapak Ibu dari rumah masing-masing tanpa menghidupkan mic kita ucapkan bersama, saya duluan dan Bapak Ibu bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Allahumma Labbaik Allahumma labbaik umratan. Allahumma. Labbaik Allahumma umroh. Fikum. Ini adalah niat kita melaksanakan ibadah Sama-sama umrah. artinya tadi. Labbaik Allahumma umratan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian jika ada orang yang sedang sakit, dia khawatir bahwa ibadah umrahnya tidak mampu dia selesaikan, maka dia boleh mengucapkan lafaz persyaratan dengan mengatakan fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Jika aku terhalang oleh sesuatu, maka tempat tahalulku adalah di mana engkau menahanku ya Allah. Mari kita baca bersama, Bapak Ibu, dengarkan saya dan ikuti. Labbaik Allahumma umratan. Fa in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Oke, saya ulangi sekali lagi. Labbaik Allahumma umratan. Fa in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Barakallahu fikum jami'an. Maka di sini adalah lafaz melaksanakan ibadah umrah. Setelah itu Bapak Ibu hendaknya memperbanyak talbiyah. Talbiyahnya agak gelap sedikit di situ. Saya kira sudah sebutkan. Mari kita ucapkan bersama. Setelah Bapak Ibu mengatakan labbaik Allahumma umratan, maka disunnahkan selama perjalanan dari kota Madinah sampai Mekah, Bapak Ibu disunnahkan membaca talbiyah. Mari kita baca talbiyahnya bersama-sama Bapak Ibu dari rumah masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terus Bapak Ibu, talbiyah ini tidak boleh diputus. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke Masjidil Haram di kota Mekah. Maka Bapak Ibu terus bertalbiyah. Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, ayyul umrati afdal? Umrah yang manakah yang paling hebat, yang paling afdal? Rasulullah menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya ketika melaksanakan ibadah umrah, yaitu yang paling banyak talbiyahnya. Barakallahu fikum. Berikutnya Pak Dokter. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, ketika kita telah sampai di kota Mekkah dan kita akan persiapan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, maka yang pertama yang harus diperhatikan, persiapan menuju ke Masjidil Haram untuk meneruskan rangkaian umrah. Yang pertama harus bersuci atau berwudu terlebih dahulu, lalu berangkat ke Masjidil Haram. Usahakan Bapak Ibu ketika sudah diturunkan di hotel, Bapak Ibu naik ke hotel masing-masing, jangan lupa berwudu dari hotel. Kemudian Bapak Ibu turun ke lobi, lalu dibawa menuju ke Masjidil Haram. Kemudian ketika Bapak Ibu telah sampai di Masjidil Haram, hendaklah Bapak Ibu masuk masjid dengan menggunakan kaki kanan sambil membaca doa Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Bismillah dengan nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah aku pintu-pintu kasih sayangmu. Bapak Ibu mari ikuti saya. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Setelah itu Bapak Ibu masuk dengan kaki kanan,
langsung masuk ke dalam Masjidil Haram. Semoga Bapak Ibu sehat selalu sampai ke Masjidil Haram. Setelah itu Bapak Ibu berjalan menuju ke Ka'bah, memulai tawaf sebanyak 7 putaran yang dimulai dari Hajar Aswad. Lalu ketika Bapak Ibu telah sampai di Hajar Aswad, hendaklah Bapak Ibu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar sambil melambaikan tangan kepada Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Mari ikuti saya Bapak Ibu. Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu Bapak Ibu berjalan melaksanakan tawaf, melanjutkan tawaf sambil memperbanyak zikir-zikir yang kita hafal. Contoh, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mari sama-sama para hadirin. Ini zikir-zikir yang kita baca di tawaf. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh dilanjutkan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Boleh juga zikir yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan zikir apa saja yang Anda bisa, boleh dibaca ketika tawaf. Oke, setelah itu Bapak Ibu, di tawaf itu tidak ada doa khusus kecuali antara rukun yamani dan hajar aswad. Ketika Anda melewati rukun yamani dan hajar aswad, maka Anda dianjurkan membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita baca sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu Bapak Ibu sampai di Hajar Aswad, lambaikan tangan lagi dengan mengucapkan labbaik bismillahi Allahu Akbar. Tangan tidak perlu dicium karena tangan tidak menyentuh Hajar Aswad. Kalau tangan Bapak Ibu menyentuh Hajar Aswad, maka tangannya disunnahkan dicium. Tapi ketika tidak menyentuh, maka tidak perlu dicium. Berikutnya Pak Dokter, setelah membaca doa sapu jagat, dilanjut putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, sampai putaran ketujuh. Begitu Bapak Ibu selesai pada putaran ketujuh, maka Bapak Ibu akan menuju ke makam Ibrahim untuk melakukan salat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat. Sambil Bapak Ibu membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Mari sama-sama. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setelah itu Bapak Ibu pergi menuju ke belakang makam Ibrahim. Misalnya ini saya. Makam Ibrahim letakkan di sini, Ka'bah di depannya. Jadi antara Ka'bah, makam Ibrahim, kemudian Bapak Ibu salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat yang pertama, setelah ibu-ibu, bapak-bapak membaca surat Al-Fatihah, maka bapak membaca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah. Jadi takbir Allahu Akbar, niatnya salat sunnah tawaf, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Kafirun. Lalu ruku sujud seperti salat biasa. Rakaat yang kedua, baca Al-Fatihah lagi, baca baca Al-Ikhlas. Membaca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Membaca Al-Ikhlas, kemudian Bapak Ibu sujud. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan tawaf, dan Bapak Ibu boleh doa ketika Bapak Ibu sujud, berikutnya Bapak Ibu disunahkan minum air zam-zam. Berikutnya next Pak Dokter. Oke, di situ minum air zam-zam. Setelah sholat 2 rakaat, Bapak Ibu minum air zam-zam. Ya, dianjurkan minum segelas air zam-zam. Setengah gelas Bapak Ibu niatkan ya minum, setengah gelasnya lagi disiram ke kepala. Sebelum minum jangan lupa membaca bismillah dan baca doa yang ada di bawah ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Di situ ada baris yang salah Bapak Ibu, bukan wa shifaun min kulli da', wa shifaan min kulli da'. Nanti saya edit lagi dan saya kirimkan yang baru. Wa shifaan min kulli da'. Di situ ada barisnya yang salah, bukan dhammatain tapi yang betul fathatain. Kita ulangi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari segala penyakit. Semoga jamaah-jamaah yang sedang sakit
diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat ditambah kesehatannya oleh Allah tabaraka wa taala. Oke, setelah Bapak Ibu minum air Zam-Zam, saatnya Bapak Ibu mempersiapkan diri menuju ke tempat sa'i. Berikutnya Pak Dokter melaksanakan sa'i. Kemudian setelah Bapak Ibu minum, maka Bapak Ibu menuju ke Bukit Safa dengan membaca firman Allah, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Boleh sampai situ. Ustadz, saya pengen bacanya lengkap ayatnya. Boleh. Bapak Ibu boleh membaca, Aman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ustadz, saya tidak bisa hafal, saya baca yang pendek saja. Boleh, cukup. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sampai di situ ada wakaf, di situ ada wasal, di situ wakaf wasal. Sampai di situ boleh dibaca. Oke, setelah itu Bapak Ibu menuju ke Bukit Safa. Begitu Bapak Ibu mulai naik Bukit Safa, hendaklah Bapak Ibu membaca doa, Abda'u bima bada Allahu bihi. Aku mulai dengan yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai dengan Bukit Safa di dalam ayat tersebut, maka kita pun mulai menaiki Bukit Safa pertama kali. Mari sekali lagi Bapak Ibu, Abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Oke, berikutnya setelah Bapak Ibu naik di atas Bukit Safa, maka hendaklah Bapak Ibu melihat ke Baitullah, melihat ke Ka'bah, menghadap ke arah kiblat. Kemudian Bapak Ibu bertakbir sebanyak 3 kali, seraya mengangkat kedua tangan untuk berzikir dan berdoa, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu seperti ini sambil menghadap ke Ka'bah dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu Bapak Ibu berdoa dengan doa bebas. Misalnya ada yang minta jodoh, ada yang minta rezeki, ada yang minta umur panjang, silahkan. Semua doa bebas. Lalu setelah Bapak Ibu berdoa bebas, Bapak Ibu lagi bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali selesai membaca doa itu, yang sudah saya tuliskan di situ, hendaklah Bapak Ibu menuju ke Bukit Marwah. Turun dari Bukit Safa, menuju ke Bukit Marwah. Oke? Iya. Menuju ke Bukit Marwah. Kemudian Bapak Ibu, di situ nanti ada lampu hijau. Disitulah Bapak Ibu melakukan ibadah yang namanya sa'i, berlari-lari kecil dengan mengucapkan doa Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Mari sama-sama para hadirin. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Kemudian Bapak Ibu berjalan. Setelah selesai lampu hijau, bapak-bapak sudah tidak berlari lagi. Yang lari, yang sa'i itu hanya bapak-bapak. Adapun ibu-ibu tidak perlu lari. Dan yang namanya sa'i itu bapak-bapak, larinya pendek, pelan-pelan saja. Bukan lari set. Kayak sebagian orang tuh larinya kenceng. Itu namanya lari maraton, Pak. Bukan lari sa'i. Iya, kalau lari sa'i itu pelan-pelan. Kalau lari kenceng itu namanya lomba lari. Setelah itu, ibu-ibu tidak perlu lari. Yang berlari hanya bapak-bapak. Kemudian Bapak Ibu berjalan biasa menuju Bukit Marwah. Setelah Bapak Ibu naik di Bukit Marwah, lakukanlah dan bacalah doa dan takbir yang Bapak Ibu baca di atas Bukit Safa yang nantinya kami akan kirimkan insya Allah. Berikutnya, setelah Bapak Ibu naik ke atas Bukit Marwah, lakukan hal yang sama. Kemudian Bapak Ibu sebanyak 7 kali dari Safa ke Marwah dihitung 1. Dari Marwah ke Safa dihitung 2, dari Safa ke Marwah lagi dihitung 3, ke-7 akan berakhir pada Bukit Marwah, dan disitulah Bapak Ibu melakukan tahallul. Maka berakhirlah di Bukit Marwah dan bertahallul. Selesailah ibadah umrah yang Bapak Ibu laksanakan. Saatnya kita bertahallul. Oke Pak Dokter? Bertahallul itu adalah mencukur rambut. Bagi laki-laki disunnahkan untuk membotakkan diri. Gundul Pak. Itu didoakan 3 kali sama Nabi. Rasulullah SAW berdoa,
Rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah, wa rahimallahul muqassirin. Semoga Allah mencintai, menyayangi, merahmati orang yang membotaki dirinya. Terus yang botak 3 kali didoain sama Nabi, baru yang tidak botak itu doanya didapat sekali saja. Yang nggak botak doanya sekali saja. Sehingga yang lebih berkah dan lebih afdal adalah membotakkan diri bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan cukup mencukur seruas ujung jari. Dengan demikian sempurnalah ibadah umrah yang Bapak Ibu laksanakan. Semoga Allah memberikan umrah yang mabrurah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran ibadahnya, umrahnya. Dengan demikian semua larangan yang tadi boleh Bapak Ibu lakukan setelah bertahallul. Barakallahu fikum jami'an. Ini pengantar manasik umrah yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti di kota Madinah akan diberikan pemantapan yang lebih hebat oleh tim kami yang ada di sana. Barakallahu fiik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami kembalikan kepada Pak Guru Zul dan yang lainnya. Alhamdulillah, terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Pengulangan, pengingatan dari Al-Ustadz Ali Hartawan kepada kita semua, Bapak Ibu yang sudah sering melaksanakan ibadah umroh, haji, mudah-mudahan teringat kembali dengan beberapa keterangan tentang manasik umroh tadi. Bapak Ibu, nanti setelah ini kita juga akan mendapatkan manasik umroh di Madinah sebelum berangkat ke Mekah. Nanti oleh para mutawif kita, masing-masing kelompok atau bersama-sama nanti menyesuaikan waktu akan diberikan manasik kembali. Demikian sekali lagi jazakumullah khairan katsira Ustadz Ali Hartawan. Beliau mungkin sedang di perjalanan. Setelah ini kami sekali lagi terima kasih atas pencerahannya, dan jika ada kesibukan kami persilahkan untuk menyesuaikan diri. Sekali lagi apa pesan tambahannya ini Ustaz Ali sebelum close? Barakallahu fiikum untuk para jamaah sekalian. Jaga kesehatannya, ikhlaskan niatnya, kosongkan hatinya, perbanyaklah istighfar sebelum berangkat agar Allah mempermudah keberangkatan kita semua. Tentunya kami di tim Fuad Zarkashi akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa dan keikhlasan para jamaah di dalam ibadah ini. Maka kami butuhkan doa dari jamaah semua, ikhlaskan niat dalam berangkat ibadah, melaksanakan ibadah umrah ini, husnudzan kepada Allah, rintangan-rintangan yang ada semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan dan kita diperlancar ibadahnya dan perjalanannya. Barakallahu fikum, jangan lupa perbanyak istighfar, salat malamnya dikencengin mulai dari hari-hari ini sebelum berangkat agar ibadahnya lancar, perjalanannya lancar. Saya Ahmad Ali undur diri kepada semua para hadirin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kita semua. Terima kasih kepada Pak Guru Zul dan juga Pak Haji Fuad Zarkashi dan juga kawan-kawan semua. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi kedua, Bapak Ibu, penjelasan teknis keberangkatan umroh oleh Bapak Haji Fuad Zarkashi. Kepada beliau kami persilakan. Sini aja. Sini. Halo, Kang Ide. betul. Saya duduk. Oh, Kang Ide dulu. Iya, soalnya mau pulang ke Mekah ini. Oh iya. Oke. Gitu aja. Gak apa-apa ya. Jamaah kita ini Kang Ide sedang mencarikan kita hotel di Madinah ini dari tadi pagi keliling untuk November ya, yang untuk November. Jadi kami persilakan ke Kang Ide dulu. Kang Ide, ini ada 2 rombongan, 135 orang yang untuk 1 bulan, Masya Allah, dan 46 orang yang 16 hari. Jadi mohon nanti diberi penjelasan skenarionya untuk kedua kelompok. Fadal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Oh, suaranya ada? Oke. Selamat sore untuk semuanya, selamat malam Indonesia.
Saya Hidayat Ventur yang insya Allah akan menemani Bapak Ibu semua nanti ketika sudah tiba di Madinah dan Mekah. Alhamdulillah, hari ini mohon maaf kalau ada suaranya kurang jelas karena lagi rame, ini lagi di lobi. Insya Allah, hari ini saya sedang berada di Madinah, lagi mencari persiapan untuk hotel bulan November, akhir November. Kalau yang untuk Oktober, alhamdulillah aman ya. Untuk Oktober aman semuanya. Jadi ini yang hadir, yang paket 1 bulan dan juga 16 hari, Pak Zul. Betul, betul, betul. Yang 1 bulan dan 16 hari. Oke, yang itu yang 1 bulan dengan Saudi Airlines ya. Ya, betul. Nah, Saudi Airlines. Oke, di sini saya mau memberitahukan dulu untuk nama hotel kita di Madinah nanti. Itu hotelnya Hotel Wardat Ar-Rayyan, atau dikenal dengan Pinewood. Nah, biasanya kalau dulu sih namanya Pinewood dan itu udah terkenal di kalangan travel gitu namanya Pinewood. Tapi untuk sekarang namanya jadi Wardat Ar-Rayyan. Itu sama ya, baik yang 1 bulan ataupun yang 16 hari di Oktober ini, Oktober November ini kita sama. Di Mekah, nama hotelnya Nasim Al Arabi. Sama juga buat yang 1 bulan ataupun ya, enggak, kalau yang 16 hari di Nada Ajian. Sorry. Oke, yang 1 bulan di Nasim Al Arabi, yang 16 hari di Nada Ajian. Tapi dengan pesawat yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, nanti Bapak Ibu yang 1 bulan dengan Saudi Airlines itu akan tiba di pukul 14.45 waktu jeda ya. Oke, berarti itu satset saja sih karena waktunya udah cukup banget. Jadi satset, setelah turun dari pesawat, silakan ambil kopernya masing-masing. Setelah itu baru kita akan menunggu di luar. Di luar setelah Ibu keluar dari imigrasi ya. Nah, di situ kita menunggu untuk apa namanya? Menggiring Bapak Ibu semuanya ke bis. Oke. Nggak usah khawatir untuk koper Ibu ambil dari bagasi supaya kita tahu. Maksudnya dari apa namanya tempat bagasi yang keluar itu supaya kita tahu mana punya bapak dan mana punya ibu. Selanjutnya nanti akan dibantu sama handling untuk memasukkan koper ke dalam bis. Oke ya, di Jeddah. Untuk di Jeddah kita sat-sat karena udah cukup waktu untuk check-in hotel. Karena di hari itu juga kita akan check-in. Berarti perjalanan dari Jeddah menuju Madinah estimasi kita di pukul 4 sore mungkin ya dari Jeddah. Kalau bisa on time pukul 4 atau setengah 4. Jadi estimasi tiba di Madinah pukul 9 atau pukul 10 malam. Nggak usah khawatir, dari Madinah ke Mekah, dari Jeddah ke Madinah, insya Allah kita juga ada welcome drink, yaitu makan di bis kali ya, kita kasih gratis. Untuk check-in langsung istirahat, setelah itu kita bagi-bagi kamar. Mohon untuk kerjasamanya saat berbagi kamar ya. Insya Allah kita sudah apa namanya sudah eh, koordinasi dan juga bikin formasi. Yang kemarin sudah request ke Ustaz Heru, siapa yang berangkat dengan keluarganya kita usahakan untuk didekatkan atau disatu-lantaikan dengan keluarga ya. Terus check-in tanggal 24 sesuai kedatangan pesawat. Di hari esoknya tanggal 25 kita akan melakukan city tour. Ziarah Madinah bersama gratis juga ya. Oke. Selanjutnya Raudhah kita akan di tanggal 26 Oktobernya Raudhah insya Allah ya. Mudah-mudahan doain. Karena sekali lagi Raudhah sebenarnya bukan dari travel, tetapi dari muasasah yang mengeluarkan visa. Tapi kita udah usahakan kepada pihak muasasah untuk apa namanya bisa masuk Raudhah semuanya, amin ya. Kita doain. Tanggal 27 check out ya dari Madinah ke Mekah. Nanti dibikin 3 grup. Grup 1, grup 2, grup 3. Seperti yang sudah kita bagikan juga untuk grup 1 ini, grup 2 ini, grup 3. Nanti supaya tidak crowded di Mekah, karena di Mekah itu mengingat hotel yang kita gunakan di Mekah itu tidak seperti hotel Madinah mungkin ya. Kalau Madinah mungkin kita agak luas, jalanan juga oke gitu. Kalau di Mekah crowded, jadi satu grup. Misalkan satu grup datang lebih awal, terus grup 2, terus grup 3, supaya apa namanya tidak antri. Ya, ini yang untuk Itu yang 1 bulan ya Kang ya? Yang untuk satu Betul, bulan yang ya? untuk 1 bulan. Nah, kalau yang untuk 16 hari, mohon maaf saya ini agak cepet-cepet karena mobil udah menunggu. Yang untuk 16 hari,
Untuk yang 16 hari kita tiba di Jeddah itu tanggal 29 ya. Betul, betul, Tanggal 29. 2, tanggal 28 29 dari sini ya. tanggal 29 tapi pukul berapa Pak Zul? Pukul 4. 3 ya. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya nanggung jam-jam yang aduh sebenarnya kita hindari ya. Tapi mau tidak mau karena kita mendapatkan tiket yang seperti itu, maka otomatis kita akan apa namanya bisa sholat subuh dulu di Bandara Jeddah. Setelah itu kita akan bergerak pukul 6 pagi dari Jeddah ke Madinah. Dan itu nggak cukup waktunya, maksud saya belum cukup untuk waktu online untuk waktu check-in. Ya, karena check-in biasanya di Madinah itu pukul 4 gitu ya. Pak sore ya. Pukul 4 sore. Jadi kita akan sampai ke Madinah estimasi di pukul 12 siang. 11 atau 12 siang. Nanti kita alihkan apakah memang nanti saya upgrade lagi ya. Ini masih masih apa namanya masih cek dulu apakah nanti akan ziarah langsung Madinah dulu sambil menunggu check-in, yaitu kita bisa sholat zuhur di Kuba, terus ke Jabal Uhud, terus ke kebun kurma, atau kita alihkan ke Badar dulu ini ya. Nanti saya update di grup lagi untuk itu. Karena menunggu waktu check-in, kenapa? Kenapa Kang Ida nggak langsung ke hotel aja nunggu gitu? Nggak bisa, karena pihak hotel biasanya tidak menerima kita datang lebih awal gitu. Dia nggak mau kita datang lebih awal. Misalkan kita nunggu dulu, kopernya simpen dulu, terus yang lain ke Masjid Nabawi, itu biasanya pihak hotel kalau masih lama kita nggak mau. Jadi kita bisa alihkan dulu untuk sholat zuhur di Kuba, terus ke Uhud, terus ke kebun kurma, terus kembali ke hotel. Itu yang untuk 16 hari. Supaya kenapa? Supaya check-innya kita dari tanggal 29 gitu. Berarti untuk check out-nya dari Madinah yang 16 hari, kita nanti akan tanggal 4. Tanggal 4 November. Ya, tanggal 4 November. Yang check out-nya dari Madinah. Terus untuk check-in Mekah berarti tanggal 4. Sebentar, tanggal 4 November ya, 4 November. Satu grup aja ya, 46 packs untuk yang 16 hari. Oke, kemarin kita juga sudah data untuk kamar dan lainnya. Mohon untuk kerjasamanya semuanya agar supaya lancar gitu. Untuk yang 1 bulan di Madinah kita memang seperti biasa untuk 1 bulan kita 3 hari dan tidak apa namanya tidak kita fasilitasi untuk peralatan masak atau perlengkapan makanan, tidak ada karena hanya 3 hari dan sering berbeda-beda hotel. Makanya untuk hari ini aja kita lagi mencari November karena mengingat di akhir-akhir tahun ini harga hotel lumayan melunjak ya. Dari mulai November, Desember, Januari itu udah mulai tinggi banget. Jadi kita cari yang low budget tadinya, tapi ya Bismillah lah mudah-mudahan dapat hotel yang bagus dan dekat gitu. Untuk yang Pinwood tadi ya, saya jelasin lagi di sini. Untuk Hotel Pinwood atau Wardah Ar-Rayyan, ini bisa posisi dari Masjid Nabawi gerbang 310 ya, 310. Dekat dengan tempat pengambilan air Zam-Zam. Dekat ke Raudhah juga ya. Terus dari patokannya Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa sendiri. Untuk yang perempuan lebih dekat ke pintu 11, 12. Itu untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki bebas, dari mana aja bisa ya. Misalkan dari yang dekat Raudhah juga bisa. Untuk yang laki-laki. Jadi hotelnya memang benar-benar nggak kehalang nggak ketutup sama hotel lain lagi ya. Dari Wardah Ar-Rayyan itu langsung ke gerbang 310. Nggak ada hotel yang menghalangi, jadi langsung. Bahkan di depan hotel itu kayak taman-taman itu sih. Karena Masjid Ghamamah. Tiap hari kita bisa melewati Masjid Ghamamah. Untuk Nada Ajiad, alhamdulillah itu hotelnya udah bagus. Itu kurang lebih sekitar 500 meter. Ya, balik lagi tadi saya menjelaskan bahwa untuk yang 1 bulan di Madinah kita tidak menyediakan peralatan masak. Adapun yang mau catering, nanti boleh koordinasi di sini saja ya. Kemarin kita koordinasi dari Indonesia Pak Zul, yang belajar dari grup kemarin itu September itu malah kita yang
malah saya yang nombok gitu. Karena kenapa? Banyak yang sudah pesan, tapi ternyata di sini cancel. Karena kita kan kalau catering udah booking ini ya, udah booking apa namanya dari pihak catering. Dan catering itu tentunya bukan punya saya. Saya hanya membantu Bapak Ibu saja yang mau atau memudahkan Bapak Ibu supaya tidak mencari makan di Madinah. Karena agak sulit, ya, agak sulit untuk mencari makan di Madinah. Adapun restoran Indonesia juga ada sih gitu. Cuman harganya lumayan mahal kan. Biasa satu porsi 25 rial. Tapi kalau kita yang koordinasi ini bisa pesan dari catering itu biasanya 600 ribu untuk 3 hari dengan satu harinya itu tiga kali makan. Tapi kemarin saya kadang, aduh udahlah nggak mau memanage lagi untuk catering karena lumayan juga tuh kita pesan banyak, tapi ternyata yang ngambil cuma sedikit gitu. Terus ketika ada komplainan apa namanya dari catering itu, sekali lagi tuh catering bukan dari saya, tapi saya hanya memudahkan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan mau catering di sini sajalah pas nyampe di Madinah itu supaya kita tahu siapa aja yang pesan gitu. Jadi kita tidak pesan kemarin kan ngelis banyak tuh tapi yang ngambil cuma sedikit gitu. Oke, untuk di Mekah baru kita mulai kehidupan yang sesungguhnya umroh 1 bulan. Gak usah khawatir, kita sediakan perlengkapan masak dan juga perlengkapan makan, baik itu rice cooker, terus termos, terus piring, gelas, semua kita sudah lengkap ya. Sampai tempat masak pun insya Allah udah ada. Kalau bisa sih Bapak Ibu mungkin bisa bawa kabel, colokan kabel yang 3 ya. Nah itu. Karena apa namanya mengingat sedikitnya colokan yang ada di kamar. Untuk sedikit gambaran, untuk hotel di Mekah yang Nasim Al Arabi, mungkin dari Pak Fuad juga Pak Zul sudah menjelaskan hotel yang di Mekah itu tidak seluas hotel Madinah. Karena sudah kesepakatan kan sebelumnya memang apakah mau yang dinanjak karena semuanya ada plus dan minus atau yang lurus nggak nanjak yaitu Nasim Al Arabi. Kita sudah jelaskan yang nanjak itu Masya Allah hotelnya juga sudah modern, bahkan sudah ada mobil golf, tetapi kendalanya pasti nanjak dan nanjak. Kita selalu mendengar keluhan, mengingat jamaah banyak yang sepuh biasanya kan. Baiklah, akhirnya kita sepakat untuk hal yang tidak menanjak yaitu Nasim Al Arabi. Nasim Al Arabi ini memang hotelnya kecil sih gitu, sempit, agak sempit juga, tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah siap dengan menjalani umroh 1 bulan ini, insya Allah kok semuanya akan merasakan kenyamanan seperti jamaah-jamaah umroh yang sudah mengikuti umroh 1 bulan bareng PT Fuad Zarkasih ini. Alhamdulillah semuanya happy ending gitu ya. Tinggal yang penting bersih lah ya, insya Allah. Itu hotelnya cuman ada berapa ya? Cuman ada 7 lantai. Jadi nggak usah khawatir sih kalaupun terpisah lantai, kayaknya nggak seperti di Bali gitu kan. Ini sedikit gitu. Cuman satu lantai itu cuman ada 7 kamar. Jadi satu bangunan itu 90% jamaah kita semua. Sisanya jamaah dari travel lain gitu. Ya, jadi aman. Sekali lagi, hotelnya agak sempit, kecil, tapi insya Allah jamaahnya jamaah kita semua 90%. Aman lah. Untuk jarak juga, tadi kan Nasim Al Arabi itu jaraknya tinggal patokannya Hotel Suhada. Kalau dari Haram, tinggal ketemuan aja di WC3. WC3 lurus aja sekitar 700 meter lah. Lurus, insya Allah sudah langsung kita bisa menemukan Hotel Nasim Al Arabi. Tuh, mohon kekompakannya aja ya. Untuk yang nada aja tadi, nada aja di insya Allah kita nggak usah khawatir yang untuk 16 hari, karena itu udah paket reguler. Sebenarnya tipis-tipis, tapi kita sekali lagi demi kelancaran semuanya, Alhamdulillah, meskipun hotel kita lumayan, tetap maksudnya harganya untuk di akhir tahun ini, tapi Alhamdulillah kita memfasilitasi yang 16 hari ini sudah all in ya, sudah termasuk makan di Madinah, ataupun di Mekah kita sudah apa namanya termasuk makan juga, aman untuk yang 16 hari. Nanti untuk kegiatan-kegiatannya kita manage lagi ya. Untuk city tour sudah gratis, yang apa yang 16 hari juga kecuali ke Taif nanti. Untuk Bapak Ibu yang 1 bulan nggak usah khawatir juga. Selama 1 bulan di Mekah itu untuk hari pertama tadi, hari pertama untuk hari pertama kita umroh bareng, ya. Hari kedua ketiga istirahat. Hari keempat, insya Allah kita fasilitasi umroh yang kedua dengan mikot ke Tanim, gratis juga. Nah, dulu kita nggak ada tuh.
sekarang gratis juga untuk umroh yang kedua atau mikot dari hotel ke Tanim. Nah, hari selanjutnya nanti silahkan jamaah bersama kami, tim yang ada di Mekah, memanage waktu untuk ziarah. Entah itu ke Taif atau ke pasar, terus kemana lagi? Pokoknya terserah Bapak Ibu semuanya kekompakannya tanggal berapa. Nanti kita pastikan untuk membuat agenda ke ziarah ke beberapa tempat gitu ya, atau tempat-tempat yang lagi viral gitu bisa. Nanti sesuaikan karena kita waktu masih lama tuh di Mekah. Gitu. Selanjutnya umrah mandiri. Jadi setiap hari juga kita insya Allah koordinasi Bapak Ibu semuanya yang pengen melaksanakan umroh, setiap harinya juga boleh kita carikan taksinya, mobilnya, tapi itu secara mandiri ya, tidak kita temenin, hanya saja mengkoordinasi setiap harinya gitu. Nanti misalkan dari Mekah, dari hotel ke Tanim nanti berapa real kayak gitu. Itu aja Pak Zul ya mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ide. Hati-hati Ya, di jalan. Kalau capek istirahat dulu. Kang itu kurang sehat. Dapat tidur sebentar dulu baru balik ke iya, Mekah ya. Hati-hati di jalan. boleh ya. Iya, Iya siap Pak Zul. iya, iya, iya. Baik, Bapak Ibu, nanti kalau pertanyaan teknis lanjutan kita bisa sampaikan juga di WA Group dan akan Ya, dijawab oleh Kang Ide dan tim ya Bapak Ibu. Berikutnya, sekali lagi terima kasih Kang Ide. Kang Ide bisa melanjutkan aktivitas. Nanti pertanyaan-pertanyaan ya. akan saya catat, nanti saya sampaikan ke Kang Ide dan tim di Mekah. Baik, berikutnya kepada Pak Haji Fuad, kami silakan untuk persiapan keberangkatan dan persiapan di tanah air. Iya. Ya, sudah lanjut. Ya, Ini masih gambar ide di sini. sudah. Kang bisa close, Kang? Oh, siap, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini ya kita masih diberikan nikmat sehat ya, oleh karena itu kita bisa berkumpul di meeting Zoom dan manasik umroh untuk malam ini. Kami ucapkan kepada seluruh calon jamaah ya, jazakumullah khairon kasiron ya, yang telah mempercayakan PT Fuad Zarkasih ya untuk keberangkatan umroh, baik program 30 hari dan program 16 hari. Karena Masya Allah ya, Bapak Ibu semua kenal saya hanya melalui media sosial, tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah mempermudah semuanya. Dan insya Allah ya, tiket PP Bapak Ibu sudah pegang, kemudian visa sudah dipegang, semuanya ya tinggal menunggu keberangkatan saja. Dan ini tidak mudah, dan ini tidak mudah kalau Allah tidak memudahkan. Makanya tidak lupa terus kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena banyak di luar sana ya orang yang sudah bayar ternyata sampai di bandara visanya saja belum ada. Ya, banyak yang sudah bayar cash ternyata tiket PP-nya saja belum ada. Nah, Bapak, Ibu semuanya ya sudah mengantongi semua baik tiket PP dan visa sebelum keberangkatan. Bahkan di bulan Oktober ini 3 minggu, bahkan 1 bulan sebelum keberangkatan sudah memegang tiket PP. Untuk yang 16 hari ini Masya Allah ya, baru proses beberapa hari saja ya, tiket PP sudah dipegang dan visa pun sudah dipegang. Itu artinya ya Allah ya mempermudah semuanya Bapak Ibu untuk ke Baitullah. Ya, tidak lupa juga kita memperbanyak sholawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ya
para calon tamu Allah, di sini saya akan memberikan gambaran saja atau teknik keberangkatan kita. Ya, yang pertama yang harus saya informasikan kepada Ibu adalah masalah keberangkatan terutama yang dari luar daerah. Seperti jauh-jauh hari yang sudah saya sampaikan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dari luar daerah itu, ambil video sedikit ya. Yang dari luar daerah, ya, itu 1 hari sebelum keberangkatan sudah ada di bandara, ya. Baik program yang 16 hari maupun program yang 1 bulan. Ya, kalau dari luar daerah, baik dari Lombok, dari Kalimantan, dari Papua, pokoknya yang dari luar daerah atau yang luar dari Jakarta, ya, atau luar dari pulau sekitar Jabodetabek, begitu, itu 1 hari sebelum keberangkatan sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, baik program yang 16 hari dan program yang 1 bulan. Ya, untuk keberangkatan, ya, pada hari H, Bapak Ibu sudah kumpul, ya, ini untuk program 1 bulan dulu, ya. Nanti akan berangkat pada tanggal 24 Oktober menggunakan pesawat Saudia. Ya, kita akan kumpul nanti, silakan dicatat ya. Tanggal 24 untuk program 1 bulan itu akan berangkat menggunakan pesawat Saudia di tanggal 24 Oktober, kumpul di Terminal 3 di Tower C, ya. Kumpul di Terminal 3 untuk di Tower C. Untuk titik kumpul jelasnya nanti kita akan informasikan di grup. Tapi ini secara umum kita biasanya menggunakan pesawat-pesawat Timur Tengah itu adalah di Terminal 3 di Tower C, ya. Karena kita akan berangkat jam 9 pagi, jam 6 jam sebelum keberangkatan Bapak Ibu sudah ada di Terminal 3. Berarti estimasi jam 3 pagi, ya, waktu Indonesia Barat atau sebelum subuh, ya, jam 3 itu Bapak Ibu sudah ada di Terminal 3. Ya, sudah ada di Terminal 3. Kemudian, ya, untuk yang program 16 hari, ya, karena ini menggunakan pesawat Timur Tengah juga, yakni pesawat Etihad, ya, pesawat Etihad itu kumpulnya di Terminal 3 juga. Ya, di Terminal 3 sama di Tower C. Untuk titik kumpul juga nanti kita akan share. Tapi secara umum, ya, 1 bulan dan 16 hari kumpul juga di Terminal 3 di Tower C. Ya, kalau untuk program 16 hari itu terbang jam 18 atau jam 6 sore, ya, mendekati maghrib atau mungkin sudah maghrib, ya. Berarti, ya, Bapak Ibu jam 12 siang pada tanggal 16 Oktober, pada tanggal 28 Oktober itu, ya, jam 12 siang sudah ada di Terminal 3. Ya, sekali lagi program umroh 1 bulan yang berangkat tanggal 24 kumpul di Terminal 3, ya, jam 3 pagi sudah ada di Terminal 3 karena akan terbang di jam 9. Kenapa? Kok cepat sekali kita kumpul? Karena prosesnya lama. Ya, program kita ini tidak seperti program-program umroh seperti biasanya yang Bapak Ibu tinggal naik pesawat, ya, karena sudah diberikan koper, sudah diberikan semua dari rumah, tinggal bawa. Tapi karena kita ini programnya dari online, dari media sosial, ya, begitu. Jadi proses untuk pembagian sal, kemudian pembagian siskopatu, kemudian pembagian rompi, ya, kemudian nanti pengarahan dan lainnya ini akan memakan waktu yang sangat banyak. Makanya kita 6 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara, ya. Jadi kumpul jam 3 pagi untuk keberangkatan yang 1 bulan, ya, di Terminal 3. Kalau untuk keberangkatan program 16 hari kumpul di Terminal 3 pada tanggal 28 itu jam 12. Ya, terbang jam 6. Intinya, ya, titik kumpul dan jam keberangkatan kita akan share lebih jelasnya nanti di grup, ya, di grup. Tapi ini Bapak Ibu bisa catat juga nanti akan di grup, ya, untuk ininya. Nah, untuk bagasi ini banyak pertanyaan nih untuk bagasi.
khususnya untuk yang menggunakan pesawat Saudia atau program 30 hari, ya, memang kita dapat dari maskapai itu adalah 2 kali 23. Maskapai Saudia itu memberikan 2 kali 23 atau setara dengan 46 bagasinya. Nah, akan tetapi ya kondisi Saudia itu ya maksimal satu koper itu 23. Ya, boleh sebenarnya kita sudah diberikan 46, tetapi kendalanya 43 kilo, tapi kendalanya yang ada di Saudi. Ya, yang ada di Saudi itu ketika Bapak Ibu masuk di bis, kalau kopernya lebih satu orang lebih dari dua, misalnya Bapak Ibu bawa bagasi saja itu ya 2 koper, kemudian kabin 1 koper, ya itu nanti koper yang satu nggak bisa muat, nggak bisa naik di bis. Nah, makanya nggak apa-apa Bapak Ibu ngalah untuk keberangkatan saja, bawa 1 koper yang 23, ini khusus untuk yang 1 bulan dulu ya, untuk 1 bulan, bawa koper 23 maksimal, ya 23 maksimal, ya. Kalau misalnya kopernya sudah terlanjur beli 24 kilo isinya atau 25 kilo, begitu, tapi tetap isinya maksimal 23. Karena kalau lebih dari 23, itu nanti Bapak Ibu disuruh keluar atau di bandaranya dibongkar sama maskapai, ya. Jadi maksimal 23 ya untuk pakai Saudia. Nah, nanti ketika pulang barulah Ibu manfaatkan bagasi yang banyak 46 kilo ini. Ya, karena kalau sudah pulang itu kan nanti tetapi repotnya lagi ketika di bis, ya. Di bis lagi repotnya begitu. Nah, makanya walaupun kita diberikan maksimal untuk Saudi ya, tapi kewalahannya di bis. Karena di bis itu maksimal di bagasinya itu adalah 46 orang isinya. Kalau naik di dalam bis itu biasanya repot juga dan itu nanti nggak dikasih. Kalau ada pemeriksaan itu nanti dibongkar di bis juga. Begitu ya. Berarti solusinya begini caranya Bapak Ibu untuk yang Saudia ya, untuk yang Saudia bawa koper 23 untuk di bagasi dan yang kabin yang seharusnya di atas ya 7 kilo itu taruh juga di bagasi. Nanti bawa tentengan saja. Cari yang isinya 7 kilo. Jadi Ibu bisa menaikkan langsung di bagasi ya. Berarti bawa yang 23 sama koper yang kecil itu taruh juga di bagasi ya. Jangan bawa 23 kali 2 begitu. Jadi solusinya tadi bawa koper besar dengan berat 23 kilo maksimal dan kabin 7 kilo. Nah, 30. jadi 23 sama 7 kilo ini berarti Ibu bisa masukin ya ke dalam bagasi. Nah, kalau misalnya bawa kelebihan barang, taruh di kabin. Cari tas-tas yang kecil, ya ransel yang bisa memuat barang yang banyak. Itu solusinya. Ya, ini untuk yang Saudi ya. Untuk yang program 16 hari pakainya Etihad, ya pakainya Etihad itu bagasinya 30 kilo. Nah, akan tetapi walaupun bagasinya 30 kilo, kalau bisa jangan terlalu banyak bawa-bawa ya, yang besar-besar jangan. Maksimal lah 25 kilo kalau bisa. Ya, kalau bisa maksimalnya 50 kilo, kopernya jangan 20 kilo, 25. ya 25 kilo untuk yang program 16 hari. Maksimal 25 kilo. Ini kita berikan arahan biar nanti tidak repot di bandara. Karena yang repot nanti Bapak Ibu juga di bandaranya. Begitu ya. Walaupun dari maskapai khusus untuk 16 hari memberikan 30 kilo, tapi kita mohon Bapak Ibu bawa aja maksimal 25 kilo. Ya. Ya, tetapi kalau untuk 25 kilo ini kabinnya harus naik ke kabin. Ya, tidak bisa di kabin sama di kabin dua-duanya. Jadi 25 kilo untuk di bagasinya, 7 kilo dibawa ke atas. Begitu ya untuk ini. Nah, yang perlu diperhatikan juga yang harus Bapak Ibu bawa besok jangan lupa ya disiapkan dari sekarang. Punya tas kecil mana ya. Usahakan ya bawa tas kecil juga karena memang kita kan kalau umroh biasa kan udah dikasih tas kecil seperti ini. Tapi kalau dari kami karena memang program kita seperti itu, jadi Bapak Ibu usahakan punya tas kecil juga yang mana tas kecil itu ya nanti
di sini isinya itu adalah yang diselip itu adalah pertama yang jangan lupa adalah paspor, ya. Jangan lupa paspor, ini yang penting, Maju lagi. ya. Ininya maju lagi. Ya, ini yang lupa paspor, ya. Maju sini ya. Ya, Ya. ini yang lupa, jangan lupa paspor, ini yang pertama, ya. Taruh di kantong yang khusus, yang tidak ada campur uang, tidak ada campur HP dan lainnya. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada ambil uang, kalau uangnya ketarik takutnya paspornya jatuh. Nah, itu dijaga ya. Jadi harus diingat sekarang ya, mulai di paspornya, kemudian vaksin, buku vaksinnya ya, kemudian tiket PP-nya di print ya, kemudian visanya juga di print, kemudian bawa surat perjanjian tidak overstay-nya juga yang asli ya. Yang asli ini dibawa ya. Nanti itu dikumpulkan oleh tour leader. Di sini ada tour leader kita, Ibu Aida Bosori, kemudian Ibu siapa lupa saya untuk ininya. Ada 3 tour leader untuk grup 1, 2, dan 3. Ya, nanti akan diarahkan masing-masing. Kita akan kumpulkan bersama tour leader masing-masing. Grup 1 di 1 nanti akan diarahkan atau akan diambil oleh tour leader grup 1, kemudian grup 2 dan grup 3. Untuk program umroh 17 hari juga ada tour leadernya nanti yang akan mengambil untuk program yang untuk 16 hari. Ya, itu. Jadi jangan lupa dari sekarang, ya takutnya kelupaan paspor yang penting. Paspor ini yang paling penting karena kuncinya ya kalau Bapak Ibu kemana-mana adalah kalau visa ini di print. Tapi kalau misal kadarullah kelupaan visa kan masih bisa kita print ya. Tapi kalau paspor kadarullah ketinggalan, Bapak Ibu selesai nggak bisa, harus balik keluar daerah lagi. Makanya dari sekarang yang paling penting Bapak Ibu ya prepare, amankan di tas kecilnya Ibu adalah paspornya ya. Paspornya itu yang pertama kali. Nah, kemudian nanti setiba Ibu di bandara, di situ ada tim handling kita, ya, tim handling kita, baik program yang 1 bulan ataupun program 16 hari. Ada tim handling kita nantinya yang akan check-in kan Bapak Ibu, ya. Ada tim handling kita yang akan mengarahkan nanti Bapak Ibu masuk imigrasi, ya, begitu. Ada tim handling kita nantinya akan mengkasih salnya. Ada tim handling kita yang akan kasih sisko patuhnya. Ada tim handling kita nanti yang akan memberikan penanda koper. Ya, yang akan memberikan penanda koper. Oleh karena itu makanya kita kumpulnya 6 jam sebelum keberangkatan. Kemudian nanti insya Allah kita akan perkenalkan tour leader juga. Ya, kemudian nanti kita akan pelepasan. Dan kebetulan Alhamdulillah ya, untuk program 1 bulan ini insya Allah saya juga akan ikut mendampingi jamaah sampai kota suci ya. Untuk program 16 hari nanti akan dilepas oleh Pak Dr. Zul dan tim. Kemudian nanti saya akan sambut di kota suci dengan tim Ida Adventure ya. Nah, untuk yang program umroh yang 1 bulan, karena kita menggunakan Saudi tidak transit, berarti tidak ada, kita akan membahas tentang transit ya. Berarti langsung nanti akan disambut. Nah, nanti sesampai di Jeddah, khususnya di kota Jeddah, khususnya di Bandara Jeddah, itu tidak pakai tim handling. Jadi jamaah nanti ngambil satu-satu kopernya. Kenapa kita tidak menggunakan tim handling? Karena koper kita beda-beda warnanya, beda-beda coraknya, walaupun ada ID card di situ. Tapi tim handling itu tidak mungkin akan menanda satu-satu koper masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti akan menunggu dulu bagasi baru keluar ke Bandara Jeddah. Ya. Dan nanti kalau misalnya ada yang bilang dari tim porter di situ bilang aja saya sudah ada atau saya akan mengambil koper saya masing-masing. Perlu diketahui, untuk mengambil koper masing-masing ini adalah semua negara itu sebenarnya kalau umroh itu mengambil koper masing-masing. Hanya Indonesia saja yang biasa diambil oleh tim handling. Begitu ya. Jadi hanya orang Indonesia saja. Taruh, saya minum dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk tim handling nanti akan di tidak memakai tim handling khususnya yang program untuk yang 1 bulan nih. Untuk yang program 16 hari karena menggunakan pesawat transit
Ya. Nah, untuk tour leader nanti insya Allah ya ada tour leader juga ya intinya kita ini jangan terlalu mengharapkan tour leader karena kita kerja tim ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita kerjasama dalam ketakwaan. Tour leader kita pun ini tidak dibayar, tour leader kita ini adalah sukarela. Jadi kita sama-sama mengikuti karena setiap perjalanan itu harus ada pemimpin, ada tour leadernya. Oleh karena itu, ya kita punya tour leader masing-masing grup ini adalah sukarela yang akan membantu perjalanan saja, ya, perjalanan saja. Nah, untuk yang transit, ya, jangan lupa Bapak Ibu nanti harus tetap cek ya jamaah masing-masing, ya, cek berapa banyaknya, ya. Kemudian setiap transit itu jangan saling tinggal. Bapak Ibu yang ada di sebelah kalau misalnya mau ke toilet atau mau ke ini harus kasih tahu teman sampingnya atau tour leadernya rapor dulu biar tahu jamaahnya ada yang masih di dalam kamar mandi. Ya, itu untuk apa namanya untuk teknik keberangkatan dan seperti yang diberikan informasi sama Ustadz Ali jangan lupa memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, istighfar ya sebelum ke sana. Nanti di pesawat juga kita memperbanyak zikir ya biar sesampai di Mekah Allah mudahkan untuk semoga kita mendapatkan umroh yang mabrur. Dan jangan lupa ya mulai memperbaiki niat kita dari sekarang. Niatnya bukan hanya jalan-jalan, niatnya bukan untuk selfie-selfie, akan tetapi niat kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, yang di sini Masya Allah di grup Oktober ini kita kumpul lagi dari beberapa alumni banyak sekali yang ikut untuk alumni Fuad Zarkasi untuk bulan Oktober. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan semuanya, terutama kepada alumni yang telah mempercayakan Fuad Zarkasi yang untuk kedua kalinya. Karena di program kita ada yang sudah 2 kali dan banyak yang ikut di program kita ini ada yang sudah ketiga kalinya. Ya, Masya Allah, itu artinya jamaah puas. Ya, untuk masalah hotel tadi sudah dijelaskan sama Kang Ide. Ya, di situ intinya bagaimana jamaah itu kalau di Baitullah itu ya bagaimana supaya banyak-banyak ya sabar itu yang pertama, perbanyak sabar dan perbanyak syukur ya ini yang harus benar-benar kita lakukan. Karena ya kalau kita sudah mengeluh dari awal dari Indonesia sudah tidak bagus niatnya, sudah banyak yang kita lihat ya dari para jamaah kita sebelum-belumnya itu banyak yang di sana ya banyak mendapatkan beberapa musibah ya begitu. Oleh karena itu ikuti saja bagaimana peraturan, ikuti saja bagaimana yang diarahkan oleh travel ya di situ. Yang penting alhamdulillah kita sudah menjalankan amanah dari Bapak Ibu ya dan mungkin sampai sini saja untuk lebih ininya mungkin nanti kita akan tanya jawab ya lebih detail bagaimana khusus di saya itu untuk teknis keberangkatan saja. Kalau untuk pertanyaan tentang manasik-manasik mungkin nanti bisa apa namanya ditanyakan lewat Japri nanti akan dibalas oleh Ustadz kita Ustadz Ali Hartawan LC. Ya, mungkin Pak Dokter bisa untuk apa namanya membacakan beberapa pertanyaan atau bisa lewat live atau bisa lewat tulisan juga. Ya, saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Dr. Zulkarnain. Allah. Terima kasih Pak Haji Puat. Jadi sekali lagi salah satu yang kita harus saling dukung, saling doa ini mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, banyak cukup istirahat. Ini Tuan Fuad terlalu capek nih jadi beberapa negara ke sana kemarin tidak istirahat, di Lombok juga kurang istirahat. Besok pagi kami menuju Makassar untuk syiar Baitullah Meet and Greet di sana. Jadi jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Pak Fuad agak kurang sehat. Demikian penjelasan teknis keberangkatan. Kurang-kurang lebihnya nanti kita lewat di WA Group kita saling tanya dan akan kami jelaskan. Ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dari daerah, Bapak Ibu yang dari luar daerah, kami harapkan datang H-1. Di manakah menginap bebas Bapak Ibu, bukan harus di selasi hotel, tidak. Ada kemarin keluarga Pak Haji Subuhi menginap di bandara
boleh. Ada hotel bandara di sana. Ada yang menginap di Pop Hotel, boleh. Jadi dimanapun boleh. Tetapi kalau belum dapat tempat, kami biasanya mengarahkan di Serasi Hotel dengan cukuplah untuk istirahat nanti, dan ada penjemputan gratis, menjemput dan pengantaran gratis, namanya Serasi Hotel. Harga yang deluxe itu 330.000, harga yang biasa 250.000, bisa dipakai masing-masing kamar 2 orang. Nanti bagi yang berminat di Japri saja, saya masukkan ke grup untuk kita koordinasi. Pembayarannya langsung ke sana, ke hotel, karena kami sekali lagi membantu mengarahkan saja, sehingga oh saya mau yang lebih bagus, misalnya di Amaris boleh, saya mau yang di tempat lain juga boleh. Intinya datang 1 hari sebelumnya dan kumpul sesuai dengan arahan tadi. Kalau yang 1 bulan kumpul jam 3 pagi, kalau yang 16 hari kumpul jam 12 siang. Itu untuk hotel. Yang berikutnya, kami dapat banyak masukan Bapak Ibu, karena kami membagikan 1 cok, ya, cok yang segitiga itu untuk 1 kamar, sehingga kalau ada yang mau cas HP atau apa itu agak sulitan. Harapannya masing-masing silahkan membawa, atau 2 orang 1 cok lah untuk tambahan. Nanti supaya Bapak Ibu, karena kebutuhan kita ini biasanya ngecas HP itu nggak bisa putus tuh. Kalau 1 hanya rebutan, kalau sedang masak nggak bisa ngecok tuh. Jadi silahkan dibuat tambahan untuk membawa. Yang terlupa tadi adalah mengenai obat-obatan. Bapak Ibu, kami sekali lagi ingatkan, semua, terutama ada yang komorbid, ada yang mungkin maaf, ada gula, ada sesak napas, ada darah tinggi, itu utamakan dulu, ya, utamakan dulu, disiapkan. Kalau bisa lebih bagus, jangan sampai kurang. Apakah di Arab, di Mekah, di Madinah tidak ada jual obat? Ada, tetapi beberapa dokter alumni jamaah menyarankan eh, apa namanya, kandungannya berbeda. Jadi obat yang kita biasa pakai dengan sana biasanya berbeda. Yang kedua, harganya mahal sekali. Jadi tolong kondisikan obat dari sini. Nanti setelah ini kalau ada jamaah yang profesinya di kesehatan, kami mungkin mohon dengan kerelaannya untuk kita sama-sama bersedekah ilmu kesehatannya untuk menjadi tempat berdiskusi tentang kesehatan bagi jamaah. Jadi setiap keberangkatan, alhamdulillah kita diberikan orang-orang baik dari teman-teman nakes, ada dokter, ada perawat, ada bidan yang biasanya ikut membantu untuk konsultasi jamaah. Kalau ada yang bertanya, tadi ada pertanyaan, apakah kami bisa membawa obat, menyumbang obat? Boleh, silahkan. Tapi sekali lagi, jamaah jangan menggantungkan kepada yang lain. Silahkan bawa. Apa yang sakit yang paling banyak? Biasa, batuk, pilek. Nanti Bu Aida mungkin bisa menambahkan batuk, pilek, kemudian pusing, seperti itu karena panas. Jadi obat-obat bapil ini silahkan perlu dibawa. Batuk, pilek, sakit perut. Ya, kemarin juga ada beberapa kasus saya lihat karena kecapean jadi sakit perut. Jadi mungkin itu untuk obat-obatan. Sekali lagi, kalau ada nakes yang berkenan untuk menyumbangkan ilmunya tentang kesehatan sebagai tempat konsultasi jamaah, mungkin saya di Japri nanti. Seperti itu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, selain obat-obatan, ada pertanyaan tadi tentang kursi roda. Kursi roda nanti Bapak Ibu silahkan di pesawat itu free untuk bagasi, ya. Kalau untuk dari bandara sampai turun, nanti kita segera lapor ke tim handling. Untuk waktu check-in kita sudah laporkan bahwa siapa yang harus menggunakan kursi roda untuk bisa dibantu, ya. Kalau kita tidak mendaftarkan pada saat check-in, tidak disiapkan kursi roda, tidak bisa. Jadi tolong diinformasikan bagi yang menggunakan kursi roda. Yang paling terakhir adalah Bapak Ibu, silahkan membawa 1 koper pakaian beserta lauk pauk di dalamnya, silahkan. Tetapi jangan sampai lupa bawa sekarung kesabaran. Ya,
Jangan lupa bawa sekarung kesabaran, bahkan bisa 2 karung. Karena 135 orang ini lain-lain wataknya Bapak Ibu. Sumber asalnya juga budaya kita lain-lain. Jadi banyak sekali cobaan. Dan ini bagian dari cobaan untuk kita saling bersabar. Niatkan tulus ikhlas, ini cobaan saya. Jadi banyak-banyak sabar. Banyak-banyak sabar kepada sesama jamaah, kurang lebihnya teman sekamar nanti ada 4-5 orang mungkin yang berbeda budaya, adat dan sebagainya. Yang kemarin diskusi tentang AC dan sebagainya, banyak-banyak mengalah. Insya Allah kita di rumah Allah Baitullah dekat dengan kuasa Allah Ta'ala akan dimudahkan kalau kita ikhlaskan diri. Satu, sabar. Kedua, saling sayangi. Kita keluarga di sana. Dan terjadi nih Bapak Ibu, pulang dari Mekah Madinah bahkan jadi erat sekali kekeluargaannya. Yang berikutnya adalah saling tolong menolong. Bapak Ibu, terutama yang muda yang lebih kuat, silahkan tolong menolong karena ada yang sepuh. Ini kayak Pak Ipan masih sehat, yang muda-muda laki-laki. Pak Haji Subuh juga sehat juga walaupun sudah tua tapi masih kuat. Saling tolong menolong pada saat misal yang 16 hari nanti transit, jangan nanti Bu siapa namanya, Bu Riza namanya yang tadi datul leadernya. Nanti kita kenalkan itu ibu-ibu. Nah, yang bapak-bapak tolong dibantu. Hitung jumlah orangnya. Kalau bisa, nanti kumpulan kecil tuh. Oh, saya dengan ini 2-3 orang. Ingat tuh, kalau kita mau terbang, ibu ini tadi ada enggak? Teman kita dan sebagainya. Saling tanya. Ya, yang 16 hari terutama karena transit. Kalau yang langsung turun di insya Allah nggak terlalu beresiko gitu. Terutama nanti yang 16 hari tolong dibantu tadi saling sabar, saling sayangi, saling tolong menolong, dan saling doakan yang terbaik Bapak Ibu. Insya Allah pengamatan saya semua sangat bisa enjoy. Namun tadi kadang-kadang ada beda budaya, ada beda lelah dan sebagainya. Berbeda dengan yang kita umroh 10 hari, 12 hari itu capek banget. Kalau ini kalau kita capek bisa istirahat. Bisa istirahat untuk melanjutkan kegiatan besok pagi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu tentunya malam ini tidak akan semua bisa kita ceritakan. Nanti mohon bantuan dicatat WA ke saya. Yang ini ada di link juga. Sudah saya untuk obat-obatan taruh di mana? Obat-obatan bebas, boleh ditaruh di bagasi, boleh taruh di kabin, terutama obat yang kita pakai di perjalanan. Banyak-banyak air minum putih, Bapak Ibu, ya, supaya makanya perjalanan sebelum berangkat ini mungkin 3 hari atau 4 hari sebelumnya tidak usah capek-capek karena perjalanan kita jauh, bisa 9 sampai 10 jam kalau direct. Kalau yang transit juga tidak jauh berbeda, butuh tenaga. Jadi keberangkatan maupun kepulangan harus disiapkan kondisinya, ya, harus disiapkan kondisinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Saya kira itu Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaannya juga saya sudah catat, nanti kami sampaikan. Ini sudah jam 9:15 Jakarta, jam 10 di tengah, dan jam 11 sudah di Papua dan wilayah Indonesia Timur. Besok kami juga izin agak mau istirahat, Pak Fuad juga ini karena pagi kami sudah ke bandara untuk ke Makassar. Saya kira itu Bapak Ibu, boleh bawa minum saat check-in Pak Guru. Kalau check-in itu biasanya cairan tidak boleh masuk ya, aqua. Nanti di dalam kita bisa beli. Tapi sebelum masuk aqua, masuk check-in dihabiskan dulu. Biasanya cairan ditahan. Hal-hal lain nanti banyak sekali di sini. Senior-senior kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang senior sudah berpengalaman nanti berbagi informasi. Yang terakhir sekarang kami persiapkan 1-2 menit kepada masing-masing TL untuk memperkenalkan diri dan memberi informasi. Ya, Pak Ipan nanti kita WA ya, Pak Ipan Irianto. Ini kapan ini dia nanya? Takutnya Enggak, dia belum dikasih dia. yang 2-3 kali Ya. ini nanyanya kapan? Baik, kami persilahkan kepada Ketua
tour leader yang grup 1 untuk perkenalan dulu, nama, dari mana, terus ada pesan-pesannya seperti apa, harapannya kepada jamaah. Kami silakan. Yang 30 hari dulu. Yang 30 hari, yang sebulan dulu. Bu Aida di unmute dulu, Bu Aida. Di unmute, suaranya belum terdengar. Halo, Bu Aida. Sepertinya Bu Aida ada masalah teknis. Bu yang kedua siapa? Bu Linda atau Grup 2 silakan. grup 2 yang untuk 1 bulan, grup 2. Coba dicari, Tuan. Yang grup 3. Grup 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amriani, asal kota dari Samarinda. Ya, untuk grup 3 ya Bu Am ya. Ya, Bu Amri, bisa dipanggil Bu Amri. Ya, bisa Bu dipanggil Bu Linda mana Amri. Bu Linda? Bu Amri, apa harapannya nih kepada jamaah? Harapan saya di sini semoga kita bersama-sama belajar umroh mengumrohkan. Jadi semoga kita semua tim bus 3 kerja sama-sama saling, kalau misalnya saya salah bisa ditegur langsung. Karena kita semua, saya merasa muda di sini karena banyak sepuh soalnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Amri. Baik, terima kasih Bu Linda. Bu Linda, Bu Aida. Ya, baik. Mungkin agak gangguan ya. Yang dari 16 hari, tour leadernya, beliau tadi masih di tempat kerja tapi sudah saya japri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Bu Riza. Ya, silakan. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Riza. Insya Allah diamanahi untuk menjadi tour leader di umroh 16 hari. Mohon bantuan dari Bapak dan Ibu. Semoga Allah mudahkan dan Allah perlancar ibadah umroh kita selama di Tanah Suci nanti. Amin. Amin. Terima kasih Bu Riza. Tetap terutama Bu Riza nanti ini kan akan membawa yang transit ya. Jadi nanti jangan segan-segan minta tolong Bu Riza ke bapak-bapak kita dan ibu-ibu yang masih kuat ya. Biasanya juga ibu-ibu agak senior nggak mau dibilang tua. Saya juga masih muda kan. Mudah-mudahan insya Allah saling tolong menolong. Bu Linda belum ada ya. Bu Aida sepertinya dia nge-praise jaringannya, mungkin nanti kita lanjutkan. Nanti Bapak Ibu nggak apa-apa nanti kalau masing-masing grup itu membuat WA grup sendiri, nggak apa-apa Bu Amri. Nanti anggotanya kalau Bu Riza kan sudah, nanti Bu Linda, Bu Aida untuk membuat grupnya untuk koordinasi mungkin di grup juga nggak masalah sambil saling mengecek anggotanya. Oke, Bapak Ibu, hal-hal lain nanti bisa japri ke saya, ke Pak Fuad, ke Pak Ustadz Heru untuk kita bisa menginformasikan. Untuk tiket PP itu sudah ada tiket grup ya. Di dalam grup itu sudah ada nama masing-masing. Nanti tiketnya itu di print masing-masing untuk dibawa pada saat check-in untuk jaga-jaga kita. Diminta masing-masing. Nah, setelah nanti Bapak Ibu datang, akan diterima oleh handling kita, nanti ada penandanya adalah baju Fuad Zarkasi yang warna hijau, itu panitia kita atau handling kita di keberangkatan. Mereka akan langsung mengambil dan menata dokumen Bapak Ibu, yaitu paspor, visa, meningitis, dan ada nanti yang ini jadi satu, kemudian surat perjanjiannya diserahkan ke petugas kami yang lainnya.
Setelah itu akan diambil bagasi Bapak Ibu untuk diberi tanda dan di-check-in-kan atau dibariskan. Ya. 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 Saya kira itu Bapak Ibu, nanti kedatangannya sudah ada tim kita yang menunggu. Kami juga insya Allah datang untuk lebih awal supaya Bapak Ibu bisa lebih nyaman. Nanti istirahatnya nanti kita di bandara untuk sholat Jumat atau sholat subuhnya juga insya Allah di bandara aman, Bapak Ibu. Saya kira itu yang saya ingat ya. Tiket PP-nya kan nanti sudah diberikan ya Bapak Ibu. Yang kemarin dalam grup itu bukan sendiri-sendiri. Setelah nanti di-check-in-kan, Bapak Ibu akan dapat boarding pass, itu baru satu orang satu. Boarding pass-nya baru satu orang satu. Grup, coba tanya. Enggak, grup ini maksudnya grup. Oh, yang khusus. Ya, baik. Saya kira itu saya catat ya pertanyaan-pertanyaannya untuk saya jelaskan nanti. Jadi yang mana ini grup mana? Ini pisahnya belum jadi katanya. Yang mana ini? Yang satu orang itu. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu ya. Ada harus kembali ke rumah. Saya harus balik ke rumah, kami harus kembali ke rumah. Iya. Ya, saya kira itu ya, Bapak Ibu cukup ya. Sudah jam 9:30. Informasinya mudah-mudahan cukup. Sekali lagi, kalau ada yang japri kami atau ditanyakan di grup untuk kami jawab. Pak Ipan sebentar, Pak Ipan Irianto sebentar kami japri ya Pak Ipan ya. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf banyak salah kata maupun ucap dari kami, dari saya yang membawakan acara. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini bermanfaat dan Allah mudahkan dari malam ini sampai persiapan keberangkatan, di keberangkatan pelaksanaan umroh kita di Mekah Madinah, sampai kembali nanti sampai rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan terutama dihadiahi dengan umroh mabrurah. Saya kira itu kita perbanyak persiapan baik fisik maupun amalan kita, belajar kepada guru-guru kita di tempat masing-masing sehingga full bekal kita untuk datang memenuhi Allahumma sholli Muhammad. Datang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala karena Bapak Ibu orang yang terpilih yang tanpa diundang tidak akan bisa datang. Jadi ini undangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu semuanya. Persiapkan diri untuk layak datang ke Mekah Madinah. Luruskan niat. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kalau membuka komunikasi silakan. Kami belum tutup, beberapa menit lagi untuk saling diskusi juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Acara kita sudah selesai. Pak Ipan, saya untuk kamar hotel bisa suami istri atau bersama-sama jemaah lain. Untuk kamar hotel, saya kira sudah ditanya kemarin ya siapa yang akan request. Kalau untuk double itu silakan hubungi ke Kang Ide ya. Siapa tahu kamarnya masih tersedia. Tentunya ada tambahan. Nah jumlahnya nanti ke Kang Ide langsung. Tapi untuk sebentar. Ya. Tapi untuk yang misalnya Bapak maksud itu suami istri dalam satu kamar misalnya satu unit itu nggak bisa karena bukan mahram di dalam kamar ya. Jadi kalau misalnya yang tidak tambah kamar double itu nanti sudah diusahakan satu lantai ibu istri sama istri. Jadi di sampingnya suami gitu. Jadi nanti kalau misalnya pas makan itu bisa tinggal saling atur saja bersebelahan. Tapi kalau suami istri misalnya 4 orang dalam satu kamar 2 pasang itu nggak boleh ya karena bukan mahram. Jadi cara mengaturnya yang tidak mengambil double adalah suami istri 4 orang, suami di sampingnya juga 4 orang. Begitu. Jadi nanti kalau kamu ke masjid bisa barengan, jadi nggak berjauhan itu nanti akan diatur. Makanya dari awal Kang Ide minta ya untuk
daftar siapa saja yang sama suami istri jika tidak mengambil kamar double, begitu. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Leader Ya, yang Kak. grup 16 itu siapa ya, Ustaz? Ulang, gimana Bu? Leader yang grup 16 hari. Tadi sudah memperkenalkan diri Mbak Riza Apriani. Mana masih Mbak Riza? Mbak Riza Apriani masih tadi sudah memperkenalkan diri yang muda tadi. Oh, sudah ya. Iya. Gitu ya. Bapak Ibu, saya kira kita cukup. Nanti kita lanjutkan di WA maupun di Japri. Ya, silahkan kalau yang akan live, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairan katsira kepada semua. Doakan kami Bapak Ibu untuk bisa melayani yang terbaik. Saya kira itu. Oke. Kalau untuk umroh Pak Haji Ali, ongkosnya 20 rial kalau tidak salah itu. Untuk PP. Ya, jadi kalau untuk ambil mikot itu ke Tanim itu biasanya 20 rial PP. Dan ada setiap hari. Nanti akan dilihat siapa setiap hari yang mau berangkat ambil mikot. Nanti kalau dia banyak kita carikan bus, kalau sedikit biasanya HIS. Begitu. Terima kasih Pak Haji Ali. Mana Pak Haji Subuhi ini, kita minta petuahnya dulu sedikit nih Pak Haji Subuhi. Senior kita penasehatnya Fuad Zarkasi, di mana beliau nih? Sudah off ya? Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya kira sudah kita cukup. Apakah boleh kami off-kan Zoom ini? Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Bu Peti, terima kasih semuanya. Bu Siti, Bu Olisa, Bu Yeti, Bu Dian, dan seluruhnya. Bu Zunelda, semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya mudah-mudahan sekali lagi kita dimudahkan dari saat ini sampai kembali nanti. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran untuk semuanya. Selamat.